Selamat datang di pertemuan keempat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga tetap sehat di dalam proses atau pertemuan ini. Ya, semoga Anda tetap sehat, selamat dalam dimanapun Anda berada. Oke, pertemuan manajemen kuantitatif ini kita memasuki pertemuan keempat dengan topik metode simplex. Metode simplex ini sering digunakan sebagai analisa pengambilan keputusan dalam manajemen kuantitatif. Merupakan prosedur aljabar ya yang menggunakan operasi baris dasar di mana melakukan literasi dari satu layak dasar ke layak dasar lainnya sampai solusi optimal itu bisa tercapai. Nah, prosedur perhitungan dari metode simplex itu ada beberapa langkah yang bisa Anda jumpai di dalam modul pertemuan ini ataupun di dalam PPT yang saya share di halaman kedua. Di situ dicantumkan langkah pertama, yaitu pertama menggunakan atau konversikan persoalan yang Anda jumpai ke dalam bentuk standar, di mana ada beberapa step atau langkah-langkah acuannya. Pertama, di situ semua pembatas harus mempunyai tanda persamaan dengan nilai ruas kanannya adalah positif. Jadi yang kedua adalah semua variabel sifatnya non-negatif atau lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan pada langkah ini itu dapat berupa maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi itu biasanya memaksimalkan sumber keuntungan atau profit. Minimisasi biasanya di dalam kaitannya biaya harus diminimalisasi ya. Nah, langkah kedua yang bisa dianjurkan di dalam metode simplex ini itu menentukan solusi basis awalnya. Nah, jika semua pembatas yang Anda identifikasi itu mempunyai tanda lebih kecil sama dengan, maka variabel slack atau S dipakai sebagai solusi awal Anda di dalam persamaan tersebut. Selanjutnya, jika ada pembatas mempunyai tanda lebih besar sama dengan dan sama dengan ya, maka digunakan metode teknik artificial variable atau teknik M sebagai basis awal. Pada langkah ketiga, Anda menentukan basic visible solution yang baru, di mana menggunakan visibilitas dan kondisi optimalitas sampai solusi optimal tercapai. Misalnya kondisi optimalitas pada kondisi maksimal, pilih koefisien negatif yang terbesar. Pada kondisi minimal, pilih koefisien positif yang terbesar. Nah, jika koefisien variabel basis pada persamaan Z sudah tidak ada yang negatif, maka kondisi optimasi sudah bisa dicapai. Pada kondisi yang kedua, terjadi kondisi visible. Di sini rasio antara nilai solusi, yaitu ruas kanan pembatas, dengan koefisien pada entering variable atau EF atau EF ya. Kondisi visible akan menghasilkan leaving variable atau disingkat LV ya. Leaving variable adalah variabel yang akan Anda gantikan atau digantikan oleh entering variabel yang masuk. Variabel yang meninggalkan leaving variable digantikan dengan variabel yang Anda masukkan. Pada kondisi visible, pilih rasio positif terkecil termasuk nilai 0. Nah, pada halaman 4, Anda bisa atau diharapkan membuat tabel awal. Tabel awal itu meliputi basisnya apa yang Anda cakup dalam variabel basis, atau
mana yang masuk dalam variabel non-basis. Pada contoh pertama, Anda bisa lihat persamaan dari FT, ya, dan juga Anda diharapkan menyusun kendala atau persamaan pembatas. Di sini Anda bisa menentukan nilai X1 dan X2 pada persamaan di atas tadi, ya, dengan menggunakan metode simplex. Nah, di halaman kelima dari PPT yang telah diberikan kepada Anda, itu Anda bisa lihat penyelesaiannya. Bentuk standar atau persamaan standar dari FT sama dengan Z kan sudah ada dapat, ya. Lalu Anda sudah ada kendala atau pembatasnya. Nah, solusi basis awalnya, karena semua pembatas lebih kecil sama dengan, maka S digunakan sebagai solusi basis awal. Nah, banyaknya S yang digunakan tergantung pada jumlah pembatas tadi. Nah, bentuk standar itu di atas bisa merubah dengan posisi Z itu di sebelah ke kiri. Jadi semua persamaan, ya, dipindah ke sebelah kiri, ya. Seperti terlihat di halaman 6, ya, dan juga posisi kendala batasnya juga dirubah persamaannya sehingga Anda bisa membentuk metrik identitas, ya, seperti yang diberi kotak tadi, kotak di halaman 6 tadi, ya. Nah, Anda dari sini bisa menentukan solusi basis awal tentunya, ya. Bagaimana dengan tabel awal lah terbentuk, ya. Setelah solusi awal terbentuk, Anda susun dalam bentuk tabel awal yang bisa dilihat pada halaman 8, ya. Di sini ada perubahan posisi letak di mana X2 atau merupakan entering variable, ya, itu akan menggantikan posisi S1 atau leaving variable, variabel yang meninggalkan, ya. Nah, pivot atau pertemuan antara entering variable dengan leaving variable tadi harus diubah menjadi angka 1 sehingga Anda bisa memperoleh angka atau nilai dari X2 yang baru sebagai berikut yang dicantumkan. Anda bisa lihat, ya, di halaman 8. Nah, nilai pada pivot adalah 3 sehingga semua angka yang ada dalam leaving variable bisa dibagi dengan 3. Nah, perubahan ini dilakukan terhadap nilai Z, S2, dan S3. Nah, semua perubahan tersebut dilakukan terutama, ya, berkaitan dengan nilai yang terdapat pada entering variable, di mana nilainya harus menjadi 0. Nah, perubahan pada Z itu bisa Anda lihat seperti pada halaman 9, ya. Nilai pada, ada catatan di sini, ya. Nilai pada pivot pada Z lama yang sebelumnya adalah minus 4, ya. Sehingga nilai X2 baru dikalikan dengan 4. Nah, pada halaman 10 Anda bisa lihat perubahan dari S2, tabel perubahan dari S2, ya. Dari S2 lama berubah menjadi S2 baru. Di sini yang patut dicatat adalah nilai pada pivot pada Z lama adalah 1. Sehingga nilai X2 baru dikalikan dengan minus 1. Bagaimana dengan perubahan S3? Anda bisa lihat pada tabel di bawahnya, di mana kondisi S3 lama menjadi S3 baru bisa dilihat pada tabel tersebut. Catatan yang bisa diberikan di sini adalah nilai pada pivot, yaitu pada Z lama adalah 1. Sehingga nilai X2 baru dikalikan dengan minus 1. Nah,
Halaman 11 Anda bisa melihat literasi 1. Di sini terjadi perubahan posisi letak di mana X1 atau entering variable akan menggantikan posisi S3 atau leaving variable. Pivot yang merupakan pertemuan entering variable dan leaving variable harus diubah menjadi angka 1, sehingga nilai dari X1 baru bisa dilihat pada tabel di halaman 11 tersebut. Catatannya adalah nilai pada pivot adalah 0,33, sehingga semua angka yang ada dalam leaving variable dibagi menjadi sepertiga atau 0,33. Nah, perubahan terjadi pada nilai Z, X2 dan S2. Perubahan tersebut dilakukan karena berkaitan dengan nilai yang terdapat pada entering variable, di mana nilainya harus menjadi 0. Perubahan Z tersebut dapat Anda lihat pada tabel di halaman 12. Perubahan pada X2 dapat Anda lihat pada halaman 13 ya. Sedangkan perubahan pada S2 lama menjadi S2 baru bisa Anda lihat pada halaman 13. Literasi 2 itu dilihat di sini adalah variabel basis sudah tidak ada yang negatif, sehingga persoalan tersebut sudah menjadi optimal, di mana Anda bisa mendapatkan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 6 dalam contoh ini, dan nilai Z adalah 33. Kemudian kita masuk pada topik mengenai teknik artificial variable atau teknik M. Di sini jika Anda menggunakan beberapa batasan atau kendala memiliki tanda lebih besar sama dengan, prosedur perhitungannya sudah ditentukan. Anda konversikan persoalan ke dalam bentuk persamaan, lalu tambahkan variabel non-negatif pada ruas kiri dari pembatas yang memiliki tanda lebih besar sama dengan dan sama dengan. Nah, variabel ini disebut artificial variable atau R. R ini diharapkan nilainya 0 pada solusi akhir, sehingga fungsi tujuan dikalikan dengan suatu bilangan yang sangat besar yaitu bilangan M, di mana M adalah minus M, dan maksimisasi yang terjadi pada M positif pada minimisasi. Poin 3 menyebutkan Anda bisa menggunakan artificial variable sebagai solusi basis awal. Nah, jika terjadi koefisien basis variabel tidak sama dengan 0 pada tabel awal, maka Anda bisa melakukan eliminasi sehingga diperoleh nilai 0. Ya, persamaan Z baru sama dengan persamaan Z lama ditambah M kali persamaan R1 ditambah M kali persamaan R2. Untuk mendapatkan nilai atau solusi yang optimal, maka proses yang dilakukan sama dengan proses yang dilakukan pada metode simplex dengan select variable. Nah, contoh pada teknik artificial variable atau teknik M ini bisa Anda lihat pada contoh 1, bagaimana persamaannya disusun serta persamaan kendala atau pembatas disusun untuk sehingga Anda bisa mendapatkan nilai X1, X2, dan X3. Penyelesaian sandarnya bisa Anda lihat pada halaman 16 ya. Bagaimana tandanya itu berubah, lalu Anda menyusun tabel standar untuk bisa menentukan kemudian nilai Z baru ya. Tabel awal disusun dengan beberapa catatan ya. Pada persoalan di atas di halaman 19 maksudnya fungsi tujuan itu adalah maksimasi atau maksimal, sehingga entering variabel F itu bisa ditentukan dari variabel yang memiliki koefisien M paling negatif. Anda bisa lihat perubahan posisi atau letak X3 atau entering variable menggantikan posisi R2 atau leaving variable.
pivot atau pertemuan entering variable dengan leaving variable harus diubah menjadi angka 1. Jadi Anda bisa mendapatkan nilai X3 yang baru. Di sini di halaman 19 nilai pivot bisa ditentukan ya, sehingga semua angka bisa dibagi dengan leaving variabelnya ya. Perubahan nilai Z serta perubahan S1 bisa Anda jumpai di halaman 20. Kemudian Anda bisa menjumpai posisi literasi pada halaman 21. Halaman 22 Anda bisa lihat tadi kasus, ini contoh yang berikutnya bagaimana perubahan Z dan perubahan X3 terjadi. Pada kasus literasi 2 Anda bisa lihat kondisi di halaman 23 dan Anda bisa melihat bagaimana perubahan Z dan perubahan X2 terjadi. Pada kasus literasi 3 Anda bisa lihat di halaman 25 ya. Variabel basis di sini sudah tidak ada yang negatif ya, sehingga persoalan tersebut dapat menjadi optimal. Pada X1 sudah ada nilainya, X2 juga sudah ditentukan, didapatkan hasilnya, X3 dengan nilai Z adalah 27,65 seperti tercantum pada PPT halaman 25 ya. Demikian materi ini saya sampaikan, semoga Anda berkenan dan bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.